Semarang lagi sekarang. Puter balik PP, pulang pergi. Semarang dulu, habis antar mbahnya Jopan, terus kita berangkat lagi sambil makan dodol. Halo. Berasa sedang ngunyong wes. Nang mobil. Alwi. Lah iki arep mangkat. Arep mangkat ning Pak? Semarang. Ning Semarang, Pak? Heeh. Oh, ya wis hati-hati. Jika andai saja ku diberi sayang. Wah, Asia TV.
Cang.
antri bensin. Aduh, lama sekali. Semangat, Mbak. Kita ada nona yang lo kalau mau santai gak usah ngomel gitu, biar dia aja ngomel iya gitu aja. Jadi dia mancing manis. Kepala gue udah kenceng, belum apa-apa belum makan. Oh lu mancing yang itu lagi. Jadi dia nggak apa-apa kalau bisa. Kaget gue. Oh iya makasih. Ala-ala. Gak apa-apa. Sister, sini. I thought you didn't care about me. Tell me to go away. Aduh, jangan. Rekomen, what? Rekomen. I'm not taking your rod off. Udah. Go away. Yeah, you told me to go away. That's why I'm not taking your rod off. Yaudah, go away. Jadi ngomong order ya. Berarti oh selama ini kita salah. Berarti selama ini kita salah. Kita ngomong order. Iya. Udah. Berarti betul-betul nggak Mbak mau order gitu. Iya. Kita dapat pelajaran. Udah. Itu kan berak bilangin cepetin. Biar selesai ayo. Pesenin gue ya Bin. Enggak ini aja yang macam-macam kentang apa gitu ramean aja. Kalau di sini berarti kalian kalau lagi posisi baper jangan datang ya guys ya. Lagi dapat jangan. Iya lagi raih. Katanya bertanya. Balas kamu nih. Salah kata banget. Ini gue lihat ini yang paling mahal, berarti barang premium. Ini aja nih. Ini satu stick with Karen. Karen. Yeah. Terus Ini sharing apa ini sharing? Sharing. pakai salad tapi sharing. Justru aku very good. Paling mulai. Ayo udah paling dong. Siap-siap nak. Satu orang ini yang dia kebetulan Udah doang. Abang. Ini juga jatuh mulu. Sesuai ukuran dong. Orang kalau gue gede banget begini. Price, baby. Nggak ada minum. Nggak ada. Nggak salah ya galak lo.
burgeran gitu, tapi uniknya waitersnya tuh galak-galak dan judes-judes ya. Iya, dia aja aku udah deg-degan nih, aku nggak berani terlalu bawa kamera yang gede-gede banget Iya. gitu. Kita Ini diomelin itu ada tanjakan ngantri dan rame banget. Yes. Terus ini tuh sebenarnya bengkel burger ya, cuma mereka kayaknya kolaborasi bikin jadi Karen's Diner. Yaudah kita coba lihat aja kayak Semoga kita nggak diomelin. deg-degan. Ini rame banget sih. Rame banget tuh. Dan ini ternyata orangnya pakai mikrofon. Mau menu ya? Bentar ya, aku ambil. Itu baik. deh. Baik, dia Yang itu baik, yang cowoknya nggak keluar. Mau menu ya? Kita pesan sama kafe ini. Enggak. Mau menu? Iya. Aduh. Kirain baik. Ih, Oh, baik lagi. Kita tuh nggak buat kayak yang lain-lain ya. Ini juga mau makan itu. jangan lama-lama. Mana aja deh, mana aja. Apa nih kita mau pesan apa nih? Montoknya satu. Udah. Anger management. Sebenarnya menunya sih kayak burger-burger biasa aja sih ya. Dan Iya. yang bikin beda emang kegalakan dari waiters-waitersnya. Kita manggil apa nanya, berani nggak nanya? Gak berani nanya aku. Takut. Dikit. Di-scan. Iya. Ice tea aja gue deh. Jangan repotin dia. Enggak ada. Rame amat lu nggak beli air putih. Siapa yang minta air putih? Bener-bener galak guys, tadi diomelin. Kita udah mau pesan nih. Takut. Tapi takut manggilnya. Kak, pesan ya. Pesan apa ya? Ini. Ini ya. Hasilnya tidak. Enak nggak itu? Wah, enak di sini tadi yang enak. Bener. Sabar dong, sabar. Tiga. Ice tea-nya 3. Dari berdua, dari jam 1 sampai jam 4. Yang ada yang mana? Sini dong, cowok. Udah, pokoknya ada-ada aja lah. Dan aja lu. Kenapa, kenapa? Jangan ada. Oh, ini orang. Itu video. Mereka yang mana tadi ya? Gue ganti yang mana yang enak aja? Gantiin aja, manajer aja kok enak. Ya udah, oke. Manajer ya. Yang 2 ganti basic Karen aja lah. Ada nggak? Berarti manajer 1, basic Karen Oh 2. iya. Basic Karen 2. Bentar ya. Iya, basic Karen 2. Manajer 1. Ya, ada gitu. Wah, terecah. Ish, Wah, kira dari tadi udah dibikin dari tadi. ngeri sekali tuh. Iya, dong tuh. Tangannya 2. Cepat maju, Pak. Basic Karen-nya 1. Bawa nih. Iya, ini sama aja. Kita nggak minta tisu. Nunggunya lumayan lama sih ya. Udah setengah jam nih. Belum ada yang datang. Terus dia pun gimana? Kayak makan dari rame banget sih. Itu lama banget sih. Udah cobain aja dulu dah. Ini Karen's Blast, ada kentang, ada saus, ada dada ayam dan ada wangi truffle oilnya. Semoga aja enak ya, udah di mana-mana gini ya. Wih, iya kan bang ini.
karena mereka rame banget. Cuma rasanya oke lah, enak. Garing-garing dan sausnya ada wangi truffle-nya. Ada beberapa yang lebih galak daripada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh bener, ini jangan-jangan cantik Leslie. Kalau yang mau boleh bisa langsung. Gimana perasaan makan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hari ini sama Rika Putra Official agak lumayan beda dari yang lainnya. Aku mau bayar, tapi pengantin datang. Masa ke bawah? Aku di bawah jual burger. Di sana main juga. Jauh dong. Adanya gugur. Itu kan adeknya emang. Ada ya? Siapa yang nyuruh gue? Mau masuk bisa? Masukin lagi. Masukin dompet. Sampai nanti itu diterima. Pokoknya Mau kasih ya, gugun deh, gun. Cepet. lu taruh lagi lah di sini. Nanti gua kasih dompet lu nggak mau. Yang kamu nggak usah kayak gitu. Ayo lah. Baik. Ayo Kak. Aku nggak ada kayak gitu. Ke situ juga, gue juga. Stand up noprek di Wicanan.
Timur nantang Jawa Tengah lor. Bidang PDE lho. Support tekan di Mas Den. Urung ya, tak ceritani ngene. Aku biyen ku delok Mas Den iku video klipe. Iku sing model sangat lho Mas Dodi, Abah Kirun. Aku mikir, hancur level kurang sakmono, gak apa-apa langsung ben. Sampai aku mlebu Kompas TV. Kok orang dijak dargo gen model video klip aku. Videone sing mendong tanpa dan itu kan geger banget toh 2021. Aku mikir waktu itu, weh hari ini Denny iki. Pasti no trending global. Bahkan ngerti 102 sebelum diupload di media sosial, aku ngerti proses kreatifnya. Mas Denny duduh ning aku ki lho pek lagu anyar. Aku jancuk kode ini pasti kode. Support sesama seniman Jawa tak enteni benar telepon aku Deni. Oh duduk kok randang dihubung-hubungi sampai videonya tayang. Ngerti siapa model video klipnya? Erick Thohir. Seniman apa kuwi Erick Thohir? Seniman Jawa tekan ndi? Erick Thohir iku wong Jakarta Mas Den. Sempat ning Inter Milan. Kok iso support seniman Jawa? Ngerti pernah ning video klip Erick Thohir mek ngomong ngene lho. Fokus untuk kerja demi memakmurkan bangsa. Ngono ta aku ya iso. Kacau iki. Aku ya wis lah. Ikhlas bae lah ngono. Sampai akhirnya 1-3 dicolong wong aku yang batin modern gue. Alhamdulillah. Akhirnya kacau ora. Dicolong wong Kediri. Seneng banget aku waktu itu. Aku sempat mikir Mas Den, ya Allah, aku enak masalah apa karo Mas Denny. Kok gak dijak-ijak no. Padahal harus dijak Mas Daru loh. Atau jangan-jangan sampai ada masalah karo Mas Darboy. Ngaku ae Mas Den. Lur, ana arek Jawa Timur nantang Jawa Tengah lur. Didang mulai diadang dicekel sampai aku jadi model video klipe. Setuju? Delon power Mas Den. Keberlangsungan hidupmu di tangan saya. Sampai aku rambut cak mana berapa video heleh tak dongakno ono heleh telu ya dicolong mana mantuk raimu Wah pikir aku guru sejarah apa Mas? Bajingan dipikir jancok kau yang rasa wah membosankan pak. Kowe tani marnoto aku lho mau wantuk lho. Kesuwen cangkemmu. Badula wayang deh pengen. Terus rene ya. Kowe tak banget lho, gak ditutup pisan lho. Kula terus kayak gini. Boten napa-napa. Ngombe banyu rumiyin pripun? Ben malah sampun nggih. Kacau iki. Gila. Penuh dengan lonjakan tawa, apakah Anda gembira? Sama saya juga gembira. Akhirnya unek-unek saya bisa tersampaikan langsung ke Made. Roster berikut ini, dia ini adalah orang yang beberapa bulan terakhir sering kumpul sama mereka. Sepatu ngono bareng pelatih kayak ngono iku, paduan rapi mau. Ibu susah kok DNA gimana? Suci 10 mana suaranya? Wes. Ini mau stand up-nya lucu banget apa lucu banget teman-teman? Lucu banget ya. Mau yang bikin reang patah apa pegel-pegel doang? Weh, jawab ayo. Saya nanya, gimana Mbak? Reang patah,
Tapi Kompas sudah sedia ambulan belum ini? Takutnya ada korban berjatuhan loh teman-teman. Soalnya habis ini bakal ada ledakan tawa loh. Komika kalau kosong modalnya nantang bang. Kalau nggak lucu tinggal minta maaf. Paling nggak diundang lagi ya. Bodo amat masih bisa hidup dari YouTube dia. Nggak Kompas bercanda. Ini vlog saya ini kuantiti ini. Ini jam berapa mbak? Jam berapa? Setengah 10. Jam 12 langsung tayang teman-teman. Tanpa edit. Kuantiti yang penting kuantiti. Hari ini saya mau spoiler siapa yang close mic. Katanya ini tayang 9 hari lagi. Bodoh amat dah. Yang close mic malam ini adalah Chris ya. Nah itu hoax ya. Yang penting upload aja vlog-vlog begini teman-teman. Wah rame banget ya. Kompas gede teman-teman ya. Kalau kecil kempes ya. Gitu-gitu aja dah stand up no. Kalau pupuk kompos ya. Sekolah kampus ya. Enteng banget nih stand up. Tebak-tebak juga ada. Ikan apa yang suka disuruh-suruh? Lele belikan rokok. Ya. Astaga. Tawa di mana-mana bro. Ya gini privilege alumni. Boleh ngerekam di atas panggung. Budi udah nggak bisa ya Budi. Udah saya taruh aja teman-teman. Takut peserta suci 10 minder. Terlalu sombong ini nanti. Buat yang belum tahu, saya mantan adsen jumbonya Kompas TV teman-teman. Video Kompas Suciwan nih kalau ada sayanya insya Allah meledak. Makanya saya GR ini kenapa diundang Kompas. Apakah Kompas TV udah kangen trending? Guys. Ambruk ya adsennya. Ya Allah. Saya pantau sampai 5 besar tuh belum ada yang trending bang. Ya Allah, nggak ada yang bisa ngalahin kedikdayaanku. Apa kita gini aja Kompas? Ini vlog saya sampai upload, tapping kali ini di-upload YouTube saya. Barter gimana? Hah? Insya Allah dah view-nya lumayan ini. Saya ngelempar aja dulu. Masa iya nggak ngeliat peluang ya? Bahkan saya tonton Chris itu ya, viewernya 2 bulan di Suci 10 itu 17.000 loh. 2 bulan teman-teman. Baju koko 100.000 loh baju koko. 2 bulan 17.000. Ya ampun. Itu dalam hitungan bisnis gak worth it itu. Kompas nge-hire Chris, hitungannya tuh investasi bodong. Jadi dari sini kelihatan gak semua produk asing laku teman-teman. 17.000 ya Allah. Itu kalah loh sama highlight Sampdoria view-nya. Produk asing kurang ini di Suci ini. Produk Jawa lebih unggul. Dodit Mulyanto, Sadana Agung, Nopek Novian. Satu-satunya Jawa yang gagal Gautama ya. Stand up-nya lucu, viewernya mampus ya. Gembos viewernya. Bisa ngapain aja sih pakai Kredivo? Mau nikahan butuh dana tambahan. Alur cerita Avatar terbaru. Karena Mau cicil 3 bulan atau cicil 6 bulan? Cicil 12 bulan? Bisa. apa itu ada orang gosek-gosek. Halo Cinefile, gimana kabarnya? Semoga sehat. Ini menjadi trending topik di berbagai media teman-teman karena saking epicnya.
Dan berhubung film ini sangat-sangat berhubungan dengan film pertamanya, Movie Rastis udah nyeritain juga yang bisa kamu tonton di pojok kanan atas buat refresh ingatan. Namun Movie Rastis ngingetin dulu nih, biar nggak ketinggalan vibes-nya, kami ngerekomendasiin kamu buat nonton langsung ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada waktu dan udah penasaran, gak banyak basa-basi deh, langsung aja. Yuk Movie Rastis ceritain. Setelah berhasil mengusir bangsa langit alias umat manusia kembali ke bumi, kini bangsa Na'vi kembali melanjutkan hidup mereka dengan damai di Pandora yang amat indah. Di sana Jack bersama Neytiri akhirnya resmi menjadi pasangan sehidup semati. Selain itu, mereka juga ditunjuk agar menjadi pemimpin dari Avatar Klan Hutan. Jack bersama Neytiri kini dianugerahi 3 anak yang sangat lucu. Mereka bernama Neteyang, Loak, dan Tuk. Terus ada satu anak lagi yang bernama Kiri. Dia adalah anak dari Dr. Grace yang kini diadopsi secara penuh oleh Jack dan Neytiri di Pandora. Di sana juga terdapat salah satu anak manusia yang seumuran dengan anak Jack. Ia bernama Spider, anak kandung dari Kolonel Miles yang terjebak di Pandora. Ia terpaksa hidup di sana karena waktu itu pada saat umat manusia diusir pulang ke bumi, si Spider ini baru aja lahir, sehingga tak memungkinkan dirinya untuk bisa menggunakan tabung gas oksigen dan ikut bersama manusia lainnya kembali menuju bumi. Jadi dia dirawat deh dan dibesarkan di sini bersama para peneliti yang pro terhadap Pandora. Kehidupan mereka berlalu dengan begitu cepat dan damai di sana. Jack pun selalu mengajarkan anak-anaknya itu untuk bertahan hidup seperti para avatar hutan pada umumnya. Sayangnya kedamaian itu tak berlangsung lama karena pada saat mereka sedang melihat pemandangan bintang di malam hari, tiba-tiba di sana terlihat bangsa langit yang mulai kembali datang dan berniat akan merebut Pandora dari bangsa Na'vi. 6 tahun berlalu dan scene pun berganti memperlihatkan Kolonel Miles yang dulu telah mati kini berhasil dihidupkan kembali berkat dipindahkan ingatannya ke dalam tubuh Avatar. Ia dihidupkan oleh umat manusia yang kerja di Resource Development Administration yang disingkat dengan RDA. Mereka akan menggunakan Kolonel Miles sebagai senjata khusus dalam misi, yaitu membunuh Jack Sully yang sangat menentang RDA karena ingin merebut Pandora dari bangsa Na'vi agar mereka dapat mengeksploitasi kembali Unobtainium. Kembali ke Pandora, kini Jack bersama klan hutan mulai menyabotase kereta persediaan senjata yang sedang berjalan menuju ke markas besar RDA di Pandora. Sayangnya karena Loak mengabaikan perkataan ayahnya untuk mengawasi musuh di sekitar, akhirnya Neteyang pun harus terkena imbas, yaitu merasakan ledakan bom oleh salah satu pesawat tempur milik RDA yang membuat dirinya harus terluka cukup parah. Mengetahui tingkah Loak yang pembangkang dan sotoy, Jack pun memarahinya dan melarang Loak untuk kembali berkendara menggunakan iklan Floremuris. Kemudian kita diperlihatkan Miles dan para pasukannya sedang menuju ke markas besar RDA yang berada di Pandora. Di sana, ia bertemu dengan Jenderal Ardmore yang langsung memberinya sebuah misi untuk pergi ke markas mereka yang dulu. Namun kedatangan kolonel bersama anak buahnya ternyata dibarengi nih sama kedatangan para bocah dari klan hutan yang sedang bermain di sana. Di markas terbengkalai, kolonel melihat bekas pertarungannya dulu melawan Jack dan mayat manusianya yang hanya sisa tengkorak tertancap panah. Setelah melihat rekaman pun, ia juga bertekad untuk membalaskan dendam kepada Jack dan Neytiri karena telah membunuhnya. Sedangkan Loak masih mengintai dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Jack. Akan tetapi di saat itu, tiba-tiba mereka semua malah tertangkap dan dijadikan tahanan oleh rombongan kolonel. Untungnya di sana kolonel membutuhkan waktu yang cukup
lama untuk menunggu jemputan, sehingga membuat Jack yang khawatir akan anak kesayangannya memiliki kesempatan untuk tiba lebih cepat dan menyelamatkan mereka dari kolonel bersama pasukannya. Saat Neytiri hampir ditembak dari belakang oleh salah satu anak buah kolonel, di sana muncul Neteyang yang langsung menyelamatkan dirinya dari bahaya. Awalnya Jack bersama Neytiri berhasil membantai setengah pasukan dari kolonel dan membawa bocah-bocah yang kabur dari sana. Tapi naas Spider jatuh ke dalam jurang nih guys, yang bikin dia kembali tertangkap dan dibawa menuju ke markas besar RDA oleh kolonel. Bah, etolnya jatuh bro. Spider diinterogasi Nell. Spider diinterogasi menggunakan alat canggih agar dia mengasih tahu di mana lokasi Jack bersama kawanannya itu bersembunyi. Akan tetapi nampaknya alat tersebut kurang efektif untuk membuat Spider berkhianat. Terus sebagai bapak yang gak tega melihat anaknya itu sangat menderita, Miles pun langsung menghentikan mesin tersebut dan berdalih kepada jenderal kalau dirinya akan menginterogasi Spider dengan pendekatan secara baik-baik. Kemudian Spider dikasih tahu deh kalau Miles yang udah meninggal ternyata dimasukin DNA dan ingatannya ke dalam avatar. Terus walaupun cuma ingatan dan bukan ayah manusianya, Miles tetap akan berusaha gak nyakitin Spider dan meminta secara halus di mana keberadaan Jack. Nyatanya cara tersebut efektif kepada Spider. Ia pun akhirnya langsung mengarahkan kolonel bersama pasukannya untuk pergi mencari posisi Jack. Di sisi lain, Jack menyadari kalau keluarganya gak aman dan pasti jadi incaran oleh pasukan Kolonel Miles. Ditambah dengan diculiknya Spider, besar kemungkinan RDA akan mengetahui posisi mereka saat ini. Oleh sebab itu, ia pun merencanakan untuk segera pindah agar klan Naviuta tidak menjadi korban buruan para pasukan itu juga. Pada akhirnya Jack langsung memberi tahta kepemimpinannya oleh Khan of the Omaticaya kepada salah satu avatar yang ia percaya untuk memimpin klan hutan selanjutnya dan segera pergi untuk bersembunyi serta menyelamatkan keluarganya dari ancaman para pasukan langit. Setelah perjalanan yang cukup menantang dan amat panjang, pada akhirnya mereka pun sampai di salah satu klan bangsa laut atau kerap disebut dengan Medcaina. Di sana awalnya kedatangan mereka tidak diterima oleh para bangsa laut karena Jack dan keturunannya ketahuan kalau mereka punya 5 jari yang menandakan bahwa mereka adalah avatar campuran manusia. Selain itu, bangsa laut juga takut kalau kedatangan Jack bersama keluarganya yang sedang menjadi buronan RDA bisa membawa malapetaka buruk kepada klan Medcaina. Lalu Neytiri pun berusaha menjelaskan kalau mereka ini murni telah menjadi bangsa TV seutuhnya dan Jack sendiri adalah turut maktum mantan pemimpin klan hutan. Kemudian Jack juga memohon dengan meminta perlindungan agar keluarganya dapat bergabung dengan klan Medcaina atau bangsa laut. Syukurnya ketua klan Medcaina yang memiliki nama Tonowari berbelas kasih kepada keluarga Jack. Ia pun menerima kedatangan mereka untuk bersembunyi di dalam klannya dari ancaman para pasukan langit yang sedang memburu mereka. Tak berniat hanya semata-mata bersembunyi di Medcaina, mereka semua juga mulai mempelajari cara menjalani hidup seperti yang bangsa laut lakukan. Salah satu contohnya adalah seperti belajar menahan nafas dengan lama. Sedikit demi sedikit mereka pun mulai mencoba hal baru di lautan karena sejak dahulu mereka terlalu sibuk bertahan hidup di liarnya hutan belantara. Beruntungnya putri kepala suku yang bernama Sierra dengan semangat dia terus mengajari anak-anaknya cara untuk bertahan hidup di laut. Berbeda dengan Neta yang bersama Loa, Kiri bersama Tuk justru merasakan seperti memiliki kata spesial dengan seluruh misteri lautan. Nah, dia ini kayak punya kekuatan tersebut gitu teman-teman. Terlihat dari dia yang bisa tahan nafas lama dengan mudah dan dapat bermain-main dengan bangka laut. Selain anak-anak, Jack di sana juga mulai belajar cara
Dia ini dan adik-adiknya terus ngebully Loak juga yang lain, hingga pada akhirnya akibat perbuatan Loak yang memukuli Aonung sampai babak belur, Jack pun lantas dengan marah menyuruh Loak untuk meminta maaf langsung kepadanya. Dengan segenap hati antara tulus dan enggak, akhirnya Loak pun kembali menemui Aonung dan langsung meminta maaf kepada dirinya. Di sana awalnya Aonung menerima permintaan maaf dari Loak nih, akan tetapi ternyata niat jahat kembali dilakukan oleh Aonung bersama teman-temannya, yaitu dengan mengajak Loak untuk berburu ikan bareng ke pulau yang sering disebut dengan Batu Tiga Bersaudara. Nah, Loak disuruh buat berburu ikan, tapi ternyata dia ditinggalin, dan darah yang keluar dari badan ikan buruan Loak mengundang satu ikan besar yang berusaha membunuhnya. Dengan susah payah, Loak menahan nafas agar tidak mati. Lalu di saat Loak gak tahan dan harus mengambil nafas, tiba-tiba di sana muncul seekor monster ikan yang lebih raksasa lagi. Loak ternyata masih hidup, dan begitu terkejutnya ia saat menyadari dirinya kini berada di atas tubuh monster ikan raksasa. Di sana mereka saling berinteraksi hingga menjadi teman. Kemudian Loak juga turut berterima kasih dengan membalas budi monster tersebut. Loak menarik serpihan senjata milik pemburu gak bertanggung jawab yang lama menancap di sirip monster ikan tersebut. Di sisi lain, Jack sebagai orang tua Loak yang tiba-tiba mendapat pengakuan dari Aonung kalau anaknya sedang terjebak karena ulah dia di Pulau Tiga Batu Bersaudara, akhirnya bergegas nih bersama para bangsa laut menuju ke pulau itu untuk menyelamatkan Loak. Syukurnya mereka berhasil kembali menemukan Loak yang entah bagaimana masih bisa hidup. Akan tetapi bukannya di alam, Loak lagi-lagi harus menerima marah dari ayahnya nih. Karena entah kenapa di sana Loak malah nutupin kejahatan biadab si Aonung dan mengaku kalau dia pergi keluar pulau atas kemauannya sendiri. Wah, bisa-bisanya ya dia kayak gitu. Padahal nyawa dia sendiri loh yang jadi taruhannya. Ternyata usut punya usut, Loak emang sengaja menyalahkan dirinya sendiri dengan tuduhan agar Aonung tidak dimarahi oleh kedua orang tuanya, juga menjaga martabat keluarganya. Kemudian perbuatan Loak yang berhasil menyentuh hati Aonung pun akhirnya membuat mereka kini berteman dengan sangat baik. Di keesokan harinya, Loak mulai menceritakan monster raksasa yang dia temui kepada teman-teman di sana. Terus si Rhea yang mengetahui kalau monster tersebut bernama Tulkun langsung menjelaskan tentang asal-muasal monster tersebut. Diceritakanlah Tulkun sebenarnya pasti selalu berjalan bersama rombongannya. Namun hanya ada satu nih Tulkun yang selalu menyendiri. Dia adalah Tulkun yang memiliki nama Payama. Jadi Payama ini sengaja diasingkan oleh rombongan Tulkun lain karena dia dikenal sebagai Tulkun pembunuh. Karena cuma dia satu-satunya Tulkun yang hidup di antara rombongannya. Mengetahui hal itu dan gak percaya kalau Tulkun yang gagal mati dia dituduh sebagai pembunuh, Loak pun penasaran akan kejadian sebenarnya dan segera pergi kembali ke Pulau Tiga Batu Bersaudara untuk menemui sahabatnya yaitu Payama dan bermain bersamanya di sana. Di sisi lain, Kiri diajak si Rhea untuk pergi dan melihat langsung teluk-leluk bangsa laut. Awalnya semua baik-baik aja saat Kiri menyambungkan tali kehidupan ke pohon tersebut. Dalam alam bawah sadar, Kiri bertemu dengan ibu kandungnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Kiri seperti kena setrum guys dan langsung gak sadarkan diri seketika. Melihat anak adopsinya itu gak sadarkan diri, akhirnya Jack pun memanggil pertolongan dari peneliti yang ada di Klan Hutan. Sayangnya teknologi manusia nggak bisa berbuat banyak dalam upaya mengembalikan Kiri yang kini nggak sadarkan diri. Hingga pada akhirnya Ronald yang merupakan istri dari Tonowari langsung turun tangan dan menjampi-jampi Kiri agar kembali bangun dari pingsannya. Di sisi lain, kolonel bersama pasukannya terlihat sedang mempersiapkan diri untuk pergi menuju ke Klan Hutan dan mencari keberadaan Jack. Selain itu, ia juga berencana akan
bisa lebih berbaur seperti Jack sebelumnya. Sayangnya di saat kolonel bersama pasukan pergi menuju ke klaim hutan, di sana ia mendapati kalau Jack bersama keluarganya kini telah pergi meninggalkan pulau tersebut. Pada akhirnya kolonel pun kembali ke markas RDA dan kembali berkumpul bersama jenderal untuk merencanakan misi pencarian Jack di pulau-pulau yang ada di Pandora. Di sana jenderal pun akhirnya menyuruh kolonel untuk bekerja sama dengan para pemburu monster ikan tulkun, karena menurut jenderal para pemburu tersebutlah yang lebih mengenal lautan bersama pulau-pulau yang ada di Pandora. Scene pun berganti memperlihatkan gerombolan ikan tulkun yang mulai berdatangan menuju ke pulau bangsa laut. Perkataan si Rhea yang mengatakan kalau ikan tulkun adalah saudara dari bangsa laut akhirnya terbukti nyata di depan ruang, karena para bangsa laut kini mulai mendekat ke ikan tulkun dan saling berinteraksi untuk melepas rindu setelah lama mereka nggak berjumpa. Kemudian di sisi lain terlihat Kolonel Miles bersama pasukannya yang mendatangi para pulau bangsa laut lain untuk mencari keberadaan Jack di sana. Untungnya saat salah satu avatar nyaris ditembak mati oleh pasukan kolonel, di sana Spider melarang keras tindakan ayahnya itu. Kolonel pun mengurungkan niatnya untuk membunuh, dan ia hanya menyuruh untuk membakar rumah para klan laut. Seketika kekejaman pasukan langit pun langsung menyebar luas ke para bangsa laut, terutama Tonowari yang langsung menginfokan kejadian tersebut kepada Jack bersama Neytiri. Di pulau Tiga Batu Bersaudara, Loak lagi pengen ngebuktiin ke teman-temannya nih kalau Payama itu bukan seekor tulkun pembunuh dengan mengkoneksikan dirinya. Setelah melihat aksi Loak yang masuk dan menyambungkan tali kehidupannya untuk melihat masa lalu Payama, akhirnya para bocah pun langsung kembali menuju ke desa untuk menceritakan kisah Payama pada masa lalu kepada Tonowari. Jadi ternyata Payama dan kawanannya itu pernah diburu oleh pasukan langit alias manusia nih teman-teman. Tapi kata Tonowari, tulkun itu ikan agung dan tidak akan pernah menyerang siapapun walau nyawa menjadi taruhannya. Terus dari semua tulkun yang tewas, hanya Payama lah yang hidup, dan ia pun harus menanggung titel sebagai tulkun pembunuh dan bertanggung jawab atas kematian semua kawanannya. Waduh, kasihan banget ya kalau kayak gitu. Udah kehilangan keluarganya, terus dia sikat pula oleh ikan lain. No respect lah. Di keesokan harinya, kita kembali diperlihatkan kapal milik para pemburu sedang bersiap menangkap salah satu rombongan ikan tulkun yang baru aja berkunjung dari Pulau Tonowari sebelumnya. Salah satu induk dari rombongan ikan tulkun akhirnya menjadi sasaran empuk dari para pemburu yang sangat mahir menangkap ikan tulkun. Pada akhirnya, induk tulkun tersebut pun terpaksa tewas dan langsung dieksekusi oleh para pemburu untuk diambil cairan otaknya. Nah, cairan ini amat berharga dan memiliki harga jual yang sangat tinggi. Soalnya bisa bikin awet muda gitu, bre. Umur yang minum bakal stuck di situ-situ aja. Terus di sana ikan kuntul yang udah kuntul lagi. Ikan tulkun. Seperti gimana sih? Terus di sana ikan tulkun yang udah mati biasanya akan ditenggelamkan. Namun kali ini kolonel memaksa para pemburu untuk mengampungkan ikan tulkun yang telah mereka buru dengan tujuan agar menarik perhatian klan laut dan memancing Jack keluar. Ternyata bener aja, belum lama rencana kolonel itu dilaksanakan, kini para bangsa laut pun langsung mengetahui aksi